Good morning. Film dibuka memperlihatkan seorang kolonel bernama Hannibal Smith yang sedang ditawan dan disiksa oleh anggota kelompok mafia Meksiko. Setelah puas menyiksa Kolonel Smith, mereka lantas mengeluarkan 2 ekor anjing ganas untuk menghabisinya lalu mereka pun pergi. Namun tak lama setelah mereka pergi, Smith berhasil melepaskan borgolnya dan balik memborgol 2 anjing ganas tersebut. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Bosco. Tampak ia sedang menghajar kelompok mafia, kemudian mencuri mobilnya. Tak jauh dari lokasi Smith disekap, rekan Smith yang bernama Fastman juga ditawan oleh kelompok mafia Meksiko tersebut. Namun Fastman tampak santai karena ia yakin Smith pasti akan datang menyelamatkannya. Good morning. Beralih ke Smith, yang berhasil mencegat sebuah mobil yang melintas, yang ternyata adalah mobil Bosco. Kemudian ia memaksa Bosco untuk mengantarnya ke peternakan kelompok mafia, tempat di mana rekannya yaitu Fastman ditawan. Namun Bosco menolak, hingga Smith terpaksa menembak lengannya. Setelah itu, barulah Bosco bersedia mengantar Smith. Bosco ternyata anggota pasukan khusus terbaik, yang disebut pasukan Ranger. Hal itu terlihat dari tato di lengan Bosco, sama dengan tato yang terdapat di lengan Kolonel Smith. Artinya Smith dan Bosco tergabung dalam tim pasukan khusus yang sama, yaitu pasukan Ranger. Mengetahui akan hal itu, akhirnya Bosco bersedia membantu Kolonel Smith dalam menyelamatkan rekannya yaitu Fastman. 10 menit kemudian, Fastman pun bersiap akan dieksekusi, namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya Smith dan Bosco berhasil menyelamatkan nyawa Fastman, walaupun dengan cara yang sedikit ekstrim. Setelah itu, mereka mengarah ke posko angkatan militer terdekat untuk meminta bantuan seorang pilot yang jiwanya sedikit terganggu. Pilot ini diketahui bernama Modric. Walaupun mental Modric tidak begitu waras, tetapi ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang dimiliki oleh manusia normal. Kolonel Smith menugaskan Modric untuk menerbangkan mereka ke kantor militer pusat, yaitu di Amerika. Namun baru saja helikopter itu dihidupkan, mereka malah diserang oleh kelompok mafia, yang masih berusaha mengejar mereka. Beruntung Modric berhasil menerbangkan helikopter tersebut, sehingga mereka pun gagal menangkap Smith CS. Namun saat di udara, mereka malah diserang helikopter si ketua mafia, hingga terjadilah baku tembak. Namun Modric dengan skill penerbangannya yang mengagumkan, berhasil menghindari serangan dari helikopter mafia tersebut. Kemudian, Modric sengaja memancing helikopter si ketua mafia, untuk mengejar ke wilayah Amerika. Ketika sudah masuk ke wilayah Amerika, helikopter militer angkatan udara tiba, dan langsung merudal helikopter si ketua mafia, hingga hancur berkeping-keping. Adegan beralih ke 8 tahun kemudian. Kolonel Smith, Bosco, Modric, dan Fastman tumbuh menjadi tim pasukan khusus paling disegani, dan mendapatkan penghargaan tanda jasa tertinggi dari kemiliteran. Karena dalam kurun waktu 8 tahun saja, mereka sudah berhasil menjalankan 80 misi berbahaya. Pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Smith ini, sekarang sedang ditugaskan di pangkalan militer, yang terletak di perbatasan negara Irak. Tak lama kemudian, Smith didatangi oleh ketua CIA bernama Lin. Lin datang memberi tugas kepada pasukan Smith untuk meringkus kelompok mafia Irak. Di mana kelompok mafia tersebut telah berhasil membuat sebuah alat pencetak uang dan memproduksi dolar Amerika dalam jumlah banyak. Sejauh ini sudah $1 miliar yang berhasil mereka cetak, dan semakin hari jumlahnya akan terus bertambah. Jika hal ini terus berlanjut, dipastikan akan merusak perekonomian Amerika, bahkan dunia. Untuk itulah Lin menugaskan pasukan Smith untuk mencuri alat pencetak uang tersebut, berikut dengan uang cash $1 miliar yang telah berhasil mereka cetak. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk beraksi.
Karena malam ini kelompok mafia tersebut akan memindahkan alat pencetak uang itu ke kota Baghdad. Sebelum menerima misi tersebut, Smith harus meminta izin dulu kepada sang jenderal. Singkat cerita, Smith pun bertemu langsung dengan si jenderal, yaitu meminta izin untuk menerima misi ini. Si jenderal mengatakan, kalau misi yang melibatkan negara seperti ini, harus meminta izin dulu kepada panglima militer. Namun hal itu tentu akan memakan waktu, padahal malam ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan misi tersebut. Pada akhirnya jenderal mengizinkan misi ini, tetapi harus dijalankan secara rahasia. Karena misi ini terbilang ilegal, alias tanpa persetujuan dari panglima militer. Saat menuju keluar, Smith berpapasan dengan kelompok elit khusus, yang dipimpin oleh Kapten Pig. Kelompok elit khusus ini disebut Black Forest. Pig tidak begitu suka dengan Kolonel Smith, dan sangat iri dengan kesuksesannya di dunia militer. Ia selalu mencari cara untuk menjatuhkan Smith, dan mempermalukannya di depan para militer. Namun Smith tidak pernah menghiraukannya, dan cenderung menghindari pertikaian yang tidak penting. Tanpa membuang waktu, Kolonel Smith dan timnya langsung mengatur strategi misi malam ini. Fastman ia tugaskan bersiaga di selokan lorong jalan untuk membajak truk pengangkut alat pencetak uang tersebut. Sedangkan Smith dan Bosco akan berusaha membuat gerbong truk tersebut jatuh ke air. Sementara itu, Modric yang akan mengangkut mesin tersebut, yaitu dengan menggunakan helikopter. Hingga malam tiba, mereka pun beraksi, sesuai strategi yang sudah mereka susun. Hingga pada akhirnya, pasukan Smith berhasil menjatuhkan gerbong truk tersebut. Lalu Modric muncul dengan helikopternya, dan langsung mengangkut mesin tersebut. Setelah itu, mereka pun membawanya ke pangkalan militer, untuk diperiksa lebih lanjut. Namun ketika si jenderal akan menghampiri Smith, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ledakan itu menewaskan si jenderal. Dan ini semua adalah ulah pasukan Black Forest, yang langsung dengan sigap mencuri mesin pencetak uang tersebut lalu kabur. Di keesokan harinya, pasukan Smith disidang oleh Panglima Militer. Karena telah menjalankan misi tanpa persetujuan si Panglima, sehingga harus menewaskan sang jenderal. Smith mencoba membela diri dengan mengatakan, kalau misi ini sudah mendapat persetujuan dari sang jenderal. Namun tetap saja misi ini ilegal, karena tidak sesuai dengan undang-undang militer Amerika. Akibat dari itu, pasukan Smith pun mendapat hukuman berat, yaitu dipecat secara tidak hormat, dan dipenjara selama 10 tahun, di penjara yang berbeda-beda. Adegan beralih pada 8 bulan kemudian. Smith yang dipenjara di Colorado, dijenguk oleh ketua CIA yaitu Lynn. Lynn mengatakan, kalau sampai saat ini Black Forest masih menjadi buron. Sebulan yang lalu, Black Forest terekam CCTV, saat berada di bandara Jerman. Mereka bersama seorang pria Arab, yang tidak diketahui identitasnya. Tujuan Lynn datang, tak lain untuk memberi pasukan Smith misi, yaitu mengambil kembali mesin pencetak uang tersebut, dari tangan kelompok Black Forest. Jika pasukan Smith menerima misi ini, Lynn berjanji, akan membantu mereka kabur dari penjara. Bahkan, ia juga akan menghapus semua rekam jejak kriminal kelompok Smith. Mendengar tawaran yang sangat menguntungkan tersebut, tentu Smith langsung menyetujuinya. Setelah kesepakatan dibuat, Lynn lantas memberikan Smith sebuah buku, yang di dalamnya terdapat sebuah cerutu. Cerutu tersebut berisi racun, yang akan membuat Smith mati selama beberapa jam. Tak lama setelah Lynn pergi, Smith langsung menghisap cerutu tersebut, hingga akhirnya ia pun tewas. Jasad Smith pun dimasukkan ke dalam peti, sebelum akhirnya akan dikremasi. Namun beberapa jam setelah itu, Smith pun bangkit dari kematian. Tanpa membuang waktu, Smith langsung mendatangi penjara Florida, untuk membebaskan Fastman. Smith dan Fastman yang sudah sangat berpengalaman, tentu tidak begitu kesulitan, untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Kemudian, mereka bergegas ingin menyelamatkan Bosco, yang akan dipindahkan ke penjara lain. Inilah aksi jenius Smith, dalam mengeluarkan Bosco dari bis pengangkut napi tersebut, tanpa menarik perhatian petugas polisi. Setelah itu, mereka mengatur rencana untuk membebaskan Modric. Adegan beralih ke penjara ODGJ, tempat di mana Modric ditahan.
Ternyata Modric dijaga oleh Kapten Anna. Karena ia sudah mendapatkan informasi terkait Bosco dan Fastman yang sudah kabur dari penjara. Mereka berdua pasti akan datang untuk membebaskan Modric. Modric bersama para napi lain termasuk Kapten Anna, sedang menonton film menggunakan kacamata dimensi. Namun mereka tak menyadari, kalau Smith, Bosco dan Fastman sudah tiba di sana, hingga inilah yang terjadi. Setelah semua anggota berhasil dibebaskan, mereka langsung terbang ke Jerman, yaitu menggunakan pesawat militer. Kapten Anna dan pasukannya berusaha mengejar, namun mereka kalah cepat, hingga akhirnya kehilangan jejak. Namun sesampainya di wilayah Jerman, mereka malah diserang pesawat militer negara tersebut. Hingga pada akhirnya, pesawat Modric berhasil ditembak. Untungnya pasukan Smith lebih dulu terjun bebas, dengan tang baja yang terkait ke parasut. Pada akhirnya, mereka berhasil mendarat dengan selamat. Setelah itu, mereka langsung mengarah ke Berlin, untuk mencuri kembali mesin pencetak uang tersebut, dari tangan kelompok Black Forest. Kapten Anna pada akhirnya mengetahui, kalau Smith dibantu kabur dari penjara oleh Lin, yaitu si ketua CIA. Ia langsung menghubungi Lin untuk memperingatkannya, agar ia tidak macam-macam lagi dengan militer. Jika tidak CIA yang akan menerima akibatnya. Mengetahui akan hal itu, Lin langsung menugaskan anak buah terbaiknya, untuk terus mengawasi pasukan Kapten Anna. Kalau perlu habisi saja Kapten Anna, jika berpotensi mengacaukan misi pasukan Smith. Beralih ke pasukan Smith, yang sedang mengatur strategi untuk menjalankan misi ini. Smith ternyata mengetahui kalau Lin tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani menghalangi jalannya misi ini, termasuk Kapten Anna. Kolonel Smith tentu tidak ingin Kapten Anna mati, karena bagaimanapun juga, Kapten Anna adalah teman seperjuangannya di kemiliteran. Ia lantas menugaskan Fastman menangkap Kapten Anna, dan mengamankannya ke tempat yang aman. Pada sore harinya, Fastman berhasil membuat posisi Kapten Anna terpojok. Kemudian ia pun menceritakan maksud dari misi ini, yaitu mendapatkan kembali mesin pencetak uang tersebut, guna membersihkan kembali nama pasukan mereka. Sebaiknya Kapten Anna fokus mengamankan diri, karena sekarang, ia sedang diincar oleh Lin yaitu si ketua CIA. Beralih ke kelompok Black Forest bersama pria Arab, yang sedang membawa koper mesin pencetak uang tersebut. Tanpa mereka sadari, Bosco sudah berada di gedung itu, yaitu dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Pada momen yang tepat, Bosco langsung melepaskan tembakannya, guna membuat keributan di gedung tersebut. Pada saat yang sama, Smith pun muncul, dan langsung mengambil kembali mesin pencetak uang tersebut. Dan di tengah itu, Bosco berhasil menangkap si pria Arab, dan langsung dibawa oleh Modric menggunakan helikopter. Sedangkan Smith malah diserang oleh Pick, yaitu si ketua Black Forest, hingga membuat koper itu terjatuh. Lalu dengan sigap Bosco mengambil koper tersebut, dan bergegas membawanya ke tempat parkir. Sialnya Pick berhasil menembak Bosco, dan merebut kembali koper tersebut. Saat Pick akan menghabisi Bosco, Smith muncul menabrak ketua Black Forest itu. Kemudian Smith dan Bosco kabur, sembari membawa koper tersebut. Di waktu yang sama, pasukan Kapten Anna tiba, dan berhasil meringkus kelompok Black Forest. Kembali ke pasukan Smith, yang kini sudah berada di tempat aman, bersama pria Arab yang berhasil mereka tangkap. Namun setelah topengnya dibuka, rupanya itu adalah si jenderal, yang ternyata masih hidup. Pasukan Smith sangat terkejut dan tidak menyangka, kalau si jenderal tega mengkhianati mereka. Fastman yang emosi, berusaha menembak mati si jenderal, namun dilarang oleh Smith. Karena ia penasaran dengan motif si jenderal, yang tega mengkhianati mereka, hingga dipenjara dan dipecat secara tidak hormat. Si jenderal mulai menjelaskan semuanya. Awalnya si jenderal dan Lin yaitu si ketua CIA, bekerja sama untuk mendapatkan mesin dan uang tersebut, yaitu dengan memanfaatkan kelompok Smith. Namun ketika mesin dan uang itu berhasil didapatkan, si jenderal malah mengkhianati Lin, yaitu bekerja sama dengan kelompok Black Forest.
Bahkan untuk melancarkan aksinya, si Jenderal sengaja memalsukan kematiannya sendiri, dan mengorbankan kelompok Smith sebagai kambing hitam. Setelah mengetahui kebenarannya, Smith langsung menghubungi Lin dan mengatakan, kalau ia sudah mengetahui semua kebusukan ketua CIA tersebut. Namun beberapa menit setelah itu, inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah ulah Lin, yang berusaha menghancurkan semua bukti serta saksi, untuk menghilangkan jejak, agar kebusukannya tidak terbongkar. Dalam insiden tersebut si Jenderal pada akhirnya tewas, namun kelompok Smith semuanya selamat. Beralih ke kantor polisi, di mana Kapten Anna berusaha menginterogasi Pik. Akan tetapi, Lin datang sembari membawa surat resmi, untuk memindahkan Pik ke penjara lain. Kapten Anna tak bisa berbuat apa-apa, ketika Lin membawa Pik pergi. Kembali ke kelompok Smith, yang kini sedang dalam perjalanan menggunakan perahu. Kemudian, Smith menghubungi Kapten Anna dan mengatakan, kalau si Jenderal sekarang ada bersama mereka. Berikut dengan mesin pencetak uang tersebut. Smith berjanji akan menyerahkan si Jenderal, beserta mesin tersebut kepada militer, tetapi dengan sebuah syarat. Yaitu nama mereka harus dibersihkan, dan diterima kembali bergabung di kemiliteran. Kapten Anna setuju dengan syarat tersebut, dan mereka akan melakukan pertemuan, di sebuah dermaga di Los Angeles 2 hari lagi. Ternyata telepon di kantor Anna sudah disadap oleh Lin. Dan ia pun mengira, kalau si Jenderal masih hidup, dan sekarang ada bersama kelompok Smith. Tanpa Lin sadari, ia baru saja masuk ke dalam perangkap Smith. Kemudian, Lin meminta bantuan Pik sekali lagi. Yaitu mengambil mesin tersebut, serta membunuh si Jenderal dan kelompok Smith. Tentunya dengan imbalan, Pik akan dibebaskan dari segala tuduhan. Di waktu yang sama, Fessman menghubungi Anna lewat ponsel pribadi. Fessman mengatakan yang sebenarnya, bahwa si Jenderal sudah mati. Semua ini hanyalah untuk menjebak Lin dan Pik. Mendengar hal itu, Kapten Anna pun mengerti. Dan ia berjanji akan membantu kelompok Smith, dalam meringkus Lin dan juga Pik. Singkat cerita, kelompok Smith tiba di Los Angeles, dan mulai mengatur strategi untuk menjebak Lin. Setelah strategi berhasil diatur, mereka pun mulai berangkat ke dermaga, untuk memulai misi tersebut. Singkat cerita, kelompok Smith tiba di dermaga yang dimaksud. Tampak kelompok Lin sudah siap melakukan penembakan. Kemudian Smith beranjak masuk ke dalam sebuah kontainer, sembari membawa Modric yang kepalanya ia tutupi. Agar Lin mengira, kalau itu adalah si Jenderal. Sedangkan Fessman, sengaja mengotak-atik 3 buah kontainer tersebut. Bertujuan membuat Lin kebingungan, kontainer manakah yang berisi Smith dan si Jenderal. Sementara itu, Bosco mulai membuat keributan, dengan mengendarai mobil dari jarak jauh. Semua anak buah Pik mengepung mobil tersebut. Kemudian, Bosco pun meledakannya. Akhirnya mereka semua tewas, dan kini hanya tinggal Pik dan Lin saja. Pik yang murka, langsung menembakkan rudal ke arah Bosco. Beruntung Bosco berhasil mengelak, namun puluhan kontainer terbakar dan ambruk, akibat tembakan bertubi dari Pik. Sehingga membuat Fessman terjebak, dan posisinya berhasil dipojokkan oleh Pik. Ketika Pik akan menghabisi Fessman, Bosco pun muncul dengan motornya, dan langsung menghabisi Pik. Sementara itu, Smith berhasil menemukan Lin, hingga terjadilah duel di antara keduanya. Namun Smith yang sudah sangat kelelahan, berhasil dilumpuhkan oleh Lin. Kemudian Lin menembak Modric, yang ia kira adalah si Jenderal. Melihat anggotanya ditembak, Smith pun marah, dan kembali bangkit menghajar Lin. Di tengah itu, pasukan Kapten Anna pun muncul. Lin yang sudah dalam keadaan terkepung, pada akhirnya hanya bisa pasrah saat diringkus. Sedangkan Modric ternyata baik-baik saja, karena penutup kepala tersebut, sudah dilapisi alat anti peluru. Di keesokan harinya, kelompok Smith menyerahkan mesin tersebut, kepada tim militer. Namun atas perintah dari atasan tertinggi militer, kelompok Smith tetap akan ditahan, karena telah melarikan diri dari penjara. Kelompok Smith tampak kecewa, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum dimasukkan ke dalam bis, Kapten Anna sempat menghampiri Fessman, dan lalu menciumnya. Ketika di dalam perjalanan, Fessman mengeluarkan kunci bis itu dari dalam mulutnya. Yang ternyata diselipkan oleh Kapten Anna, ketika mereka berdua berciuman tadi.
Dengan kunci tersebut, kelompok Smith akan kembali melarikan diri, dan film pun selesai.